Pemirsa, imbas kerumunan di Pasar Tanah Abang, Jakarta, akhir pekan lalu, operasional di Stasiun Tanah Abang dibatasi dan ditutup pada jam 3 sore hingga jam 7 malam. Warga pun mengeluhkan pembatasan tersebut karena dinilai tidak ada transportasi seefisien KRL. Imbas dari kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang pada akhir pekan lalu, operasional di Stasiun Tanah Abang dibatasi. Sejak hari Senin, Stasiun Tanah Abang akan ditutup pada pukul 3 sore hingga pukul 7 malam. Calon penumpang kereta yang berangkat dari Stasiun Tanah Abang dialihkan menggunakan Transjakarta atau busway dengan rute Palmerah, Gondangdia, Karet Bifak, dan juga Bukit Duri. Jumlah penumpang mengaku jarak yang ditempuh semakin jauh, hingga memakan waktu yang lebih banyak daripada menggunakan kereta api. Ini kita mau kemana nih, Pak? Mau ke Bogor, tapi karena ada gini jadi muter. Ini stasiun tutup. Stasiun tutup. Ini mulai apa? Bukanya dari jam 3, ntar buka lagi jam 7. Jadi repot, jadi makanya dia adakan mobil gratis seperti itu. Pusing juga sih, apalagi kan katanya tutupnya jam 3. Jam 3 aku kan biasanya jam pulang kerja kan, jadi pusing juga. Terus saya pertama kali juga jarang-jarang naik KRL. Jadi nggak tahu juga sih. Ini katanya ada apa? Transjakarta. Iya, ada Transjakarta gitu ya baru-baru. Nah, itu saya juga kurang tahu sih. PT KAI Komuter Lain juga turut membatasi jam operasional KRL Komuter Lain se-Jabodetabek selama periode libur Hari Raya Idul Fitri hingga pukul 8 malam yang bersamaan dengan larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021. Dari Jakarta, Rian Rahman, Angga Yosua, Muhammad Faisal melaporkan. Hari pertama larangan mudik, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta memberangkatkan sebanyak 32 penerbangan domestik dan internasional. Seluruh penumpang yang berangkat wajib menyerahkan SIKM dan surat bebas COVID. Berikut laporan Revika Sibarani dan Edi Nugroho dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Pemirsa, di hari pertama larangan mudik lebaran yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ini akhirnya masih beroperasi atau memberangkatkan penumpang dengan sejumlah persyaratan. Di antaranya adalah persyaratan perjalanan hanya khusus untuk perjalanan darurat ataupun perjalanan dinas, yang pastinya juga harus menyertakan surat izin keluar masuk atau SIKM dan membawa surat keterangan bebas COVID-19. Dan di hari pertama larangan mudik lebaran ini, Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini memberangkatkan 32 flight khusus untuk maskapai Garuda Indonesia dengan jumlah penumpang ini mencapai lebih dari 2.600 penumpang. Jika dibandingkan dengan hari biasa, angka ini jelas jauh menurun karena pada hari biasanya maskapai ini bisa memberangkatkan ratusan flight per harinya. Larangan mudik lebaran ini dimulai pada 6 Mei dan masih akan berlangsung hingga 17 Mei mendatang. Dari Tangerang, Banten, Revika Sibarani, Edi Nugroho, dan Ahmad Muharlin, iNews melaporkan.